Kalau setiap hasil lembaga resmi bisa langsung ditolak hanya dengan dalih tidak kredibel tanpa argumentasi substansial, maka apa gunanya institusi hukum? Apa gunanya akuntabilitas negara? Apakah kita ingin negara ini dikendalikan oleh opini viral, bukan bukti legal? Kita semua tentu ingin pemimpin kita bersih, sah, dan tanpa cacat administratif. Tapi jalan menuju kejelasan itu harus ditempuh dengan cara yang masuk akal, bukan jalan pintas politik penuh kecurigaan. Bila Roy Suryo di KK benar-benar ingin mengungkap sesuatu, mereka seharusnya menjadi pihak pertama yang mendorong pembuktian ilmiah, bukan yang pertama menolak ketika pintu pembuktian dibuka. Kita tidak bisa terus membiarkan publik digiring dengan narasi tanpa dasar, seolah ketidakpercayaan adalah alat utama dalam berdemokrasi. Ketidakpercayaan yang sehat itu perlu, tapi harus disertai kesediaan untuk menguji, bukan menolak semua pengujian yang tidak sesuai ekspektasi. Demokrasi bukan soal curiga terus-menerus, tapi soal kemampuan memverifikasi. Karena pada akhirnya masyarakat butuh kepastian, bukan drama. Butuh kejelasan, bukan kegaduhan. Butuh kejujuran, bukan penggiringan opini. Dan kepada siapapun yang mengklaim berjuang atas nama rakyat, atas nama akademik, atas nama moral, tunjukkan bahwa Anda memang layak dipercaya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian mengakui hasil. Hasil yang bisa diuji, yang bisa dikritisi, tapi tidak boleh ditolak hanya karena tak sesuai harapan. Jika kita ingin negeri ini maju, kita harus membela kebenaran meski kadang pahit. Kita harus menjunjung bukti, bukan bisik-bisik politik. Dan kita harus cukup jujur untuk melihat, kadang yang paling keras bersuara justru yang paling takut terhadap fakta. Karena berani menuduh tanpa berani membuktikan, itu bukan keberanian. Itu ketakutan yang dibungkus mikrofon. Dan ketakutan yang dibungkus mikrofon ini, sayangnya, mulai jadi tren. Orang bicara seolah paling tahu, paling peduli, paling moral, tapi begitu hasil penyelidikan resmi muncul, langsung tiarap atau lebih parah. Menyerang kredibilitas institusi. Ini bukan kritik konstruktif. Ini adalah bentuk pembusukan sistemik terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Cara-cara seperti ini tidak membawa kita pada perbaikan, melainkan pada anarki opini. Roy Suryo Dekisa seolah ingin menggiring publik untuk percaya bahwa hasil uji forensik ijazah Presiden Jokowi itu cacat hanya karena dilakukan oleh Bareskrim. Alasannya, karena dinilai tidak independen. Tapi lucunya, mereka tidak memberikan satu pun nama lembaga yang mereka anggap independen. Tidak ada proposal pembanding. Tidak ada metode koreksi. Cuma satu kata ajaib yang terus diputar-putar, tidak kredibel. Kalau seperti ini caranya, bahkan lembaga internasional pun bisa ditolak dengan alasan berpihak. Kalau semua yang bertentangan dengan keyakinan pribadi dianggap sebagai konspirasi, maka tak ada satupun kebenaran yang bisa diterima di dunia ini. Kita akan terjebak dalam pusaran relativisme liar, di mana yang benar adalah apa yang kita suka, dan yang salah adalah apa yang tidak kita terima. Ini cara berpikir yang berbahaya. Dan mari kita lebih kritis sedikit. Kalau memang Roy Suryo dan koleganya memiliki argumen akademis yang kuat, seharusnya mereka justru mendukung uji forensik tahap lanjut, bahkan mendorong keterlibatan lembaga eksternal untuk pembanding. Tapi mereka memilih jalan paling sempit, menolak mentah-mentah. Ini bukan sikap akademis, ini lebih mirip gerakan politik berkedok ilmiah. Kita tidak sedang bicara soal pribadi Roy Suryo, tapi soal mentalitas yang mewabah, menolak data, menyerang lembaga, dan membungkusnya dengan jargon-jargon kebebasan berpikir. Padahal ujung-ujungnya adalah framing politik yang disulap seakan-akan objektif.